warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini kita akan membahas tentang tutup kandungan atau tubektomi. Untuk moms yang baru datang di channelku, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms, tutup kandungan atau dalam bahasa medisnya adalah tubektomi merupakan salah satu cara metode kontrasepsi pada wanita yang dilakukan dengan mengikat atau menutup saluran tuba fallopi. Apa itu tuba fallopi? Jadi tuba fallopi itu adalah saluran yang menghubungkan antara indung telur dan rahim. Sehingga jika saluran itu ditutup, maka tidak akan bertemu antara sel telur dengan sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. Tapi tindakan tubektomi ini kadang disalahartikan oleh ibu-ibu. Mereka menganggap bahwa tubektomi ini adalah sama halnya dengan angkat kandungan, angkat rahim. Padahal itu berbeda moms. Jadi tubektomi ini adalah menutup jalan pertemuan sperma dengan sel telur. Sementara kalau pengangkatan rahim itu berbeda lagi. Itu berbeda ya, jadi tidak sama. Pernah saya bertemu dengan pasien, di mana pasien itu konsultasi dengan saya. Katanya dokter itu menyarankan untuk mengangkat tumor yang ada di rahimnya, tapi bukan pengangkatan rahim. Dan pada saat proses pengangkatan tumor nanti, dokter menyarankan untuk dilakukan juga tubektomi atau tutup kandungan. Dan ibunya itu merasa takut, katanya bagaimana kalau rahimnya sudah tidak ada, bagaimana kalau rahimnya hilang diangkat. Ibunya takut apabila dilakukan juga operasi pengangkatan rahim. Tapi saya jelaskan bahwa penutupan rahim atau tubektomi ini berbeda dengan pengangkatan rahim. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih syarat untuk dilakukannya tubektomi atau tutup kandungan? Jadi tidak semua ibu-ibu itu bisa langsung menggunakan alat kontrasepsi metode operasi wanita atau tubektomi atau angkat kandungan. Ada beberapa persyaratannya. Yang pertama itu adalah ibu yang usianya di atas 30 tahun dan sudah memiliki anak. Yang kedua, ibunya sudah yakin untuk tidak ingin lagi menambah keturunan atau tidak ingin hamil lagi. Yang ketiga, ibu dengan penyakit tertentu yang beresiko tinggi jika hamil. Kemudian, apa efek sampingnya? Jadi, tutup kandungan ini tidak mempengaruhi hubungan seksual dan tidak mempengaruhi hormon. Sehingga efek sampingnya itu berbeda dengan ibu yang mengkonsumsi pil atau yang memasang implan atau suntik KB, itu berbeda. Tapi ada beberapa efek samping ringan yang dialami setelah melakukan metode ini, seperti kram perut, perut kembung, pusing. Tapi efek samping ini itu tidak berlangsung lama. Oh iya, informasi tambahan juga bahwa tubektomi atau tutup kandungan ini bisa juga dilakukan bersamaan dengan operasi sesar atau SC, dan bisa juga seperti pasien yang tadi saya ceritakan bahwa ingin pengangkatan tumor di rahim sambil dilakukan juga penutupan kandungan atau tubektomi. Hal yang harus moms ketahui tentang tutup kandungan yaitu yang pertama, memang operasi tutup kandungan ini bersifat permanen, tapi masih bisa dibuka jika moms berpikiran untuk ingin hamil lagi, tapi resiko keberhasilannya itu sangat rendah. Yang kedua, beresiko terjadi komplikasi pada penderita diabetes, obesitas, serta ibu yang memiliki riwayat operasi panggul dan operasi perut sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, metode kontrasepsi ini tidak melindungi moms dari penyakit menular seksual. Terus, apakah metode ini berisiko? Sebenarnya, tindakan ini adalah prosedur yang aman, meskipun memang memiliki resiko yang sangat jarang terjadi, di mana resikonya yaitu terjadinya kehamilan di luar kandungan dan luka sayatan yang mengalami infeksi. Jadi untuk resiko yang ini adalah resiko yang sangat jarang terjadi. Tapi untuk mencegah terjadinya infeksi, moms hanya perlu untuk rajin-rajin memeriksakan atau mengontrol luka sayatannya, apakah sudah kering atau masih perlu ditambahkan perawatan lagi, seperti itu. Jadi kalau untuk moms yang tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi
yang menggunakan hormon, sebaiknya moms menggunakan metode operasi wanita ini. Moms bisa langsung konsultasikan ke bidan. Kalau misalnya moms memenuhi persyaratan untuk dilakukannya tubektomi ini, berarti moms bisa menggunakan metode operasi wanita ini. Yang pastinya moms harus yakin dulu apakah memang tidak ingin lagi mendapatkan keturunan. Ini adalah metode yang terbaik untuk moms gunakan. Oke moms, sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya moms ingin bertanya, moms bisa klik di kolom komentar atau DM di IG saya atau inbox di Facebook. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke moms, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.